Halo guys, nah jadi kembali lagi di channel gue. Gue ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk mendengarkan sedikit cerita, sedikit podcast dari gue ya. Nah jadi di sini kan gue mau nyeritain kayak tentang perkuliahan gue nih. Nah perkuliahan gue tuh kayak gimana sih gitu. Nah jadi gue mau cerita sedikit cerita ya. Jadi gue itu adalah anak terakhir juga ya, anak bontot gitu. Gue juga berasal dari keluarga yang dibilang apa ya, mampu atau enggak ya, ya dibilang mampu ya mampu kayaknya tuh, dibilang enggak ya enggak gitu, jadi seimbang kayaknya. Tapi di soal finansial ya, kalau gue pribadi merasa ya alhamdulillah gitu, cukup lah hitungannya. Nah jadi gue di sini mau sedikit cerita ya buat teman-teman ya, sedikit cerita buat teman-teman yang khususnya udah mau meranjak ke kuliah gitu. Kadang-kadang kan teman-teman tuh bingung gak sih, kayak gua nih kuliah enggak ya, apa gua jadi polisi aja, gua jadi TNI. Nah itu dia, gua juga dulu pas masih seumuran kalian juga, pas masih SMA tuh, masih berada di bangku SMA tuh, gua juga mikir kayak gitu, apakah gua udahlah selesai aja gitu langsung kerja. Nah di situ ceritanya dimulai. Gua tuh sebenarnya udah kerja, kayak nggak kerja sih, kayak cuma bantu-bantu doang gitu di kuli gitu, kayak bangunan. Nah tapi gua waktu SMA nya itu gua daftar kayak SNBT SNBP gitu. Nah sebelum itu juga teman-teman kalau misal mau kayak jalur SNBP SNBT gitu, wajib teman-teman konsul sama ibu BK ya, guru BK. Tapi ada juga yang ngomong, gimana mas kalau guru BK nya aja kadang-kadang kayak cuek gitu. Ada guru BK yang gitu. Sebenarnya kita sebagai mahasiswa sebagai anak SMA tuh ya, ya sebagai siswa ya ibaratnya, apalagi kita swasta gitu, bayar gitu ya, kita kan punya hak yang nggak sih buat kita mendapatkan haknya kita. Kayak kok anjir kita udah bayar gitu, masa kita nggak dapat gitu fasilitasnya. Nah itu juga yang gue alamin sebenarnya teman-teman, gue alamin. Gue dulu waktu SMA gue itu, karena gue waktu SMA gue mulai, gue tuh aslinya orangnya, nah ya gue ceritain dulu dikit. Gue kan anak sistem informasi ya, jurusan TI atau teknik informatika. Nah gue kenapa ambil jurusan ini, karena gue itu dari kelas SMA kelas 1 itu udah mulai jualan teman-teman, jualan akun, jualan ini buat teman-teman juga. Gue ada kayak di Instagram apa gitu. Gue dari dulu, dari SMP bahkan ya, dari SD gue udah jualan, udah, gue udah ya ngerasain pahitnya dunia, udahlah udah kenyang kalau dihitung-hitung ya, tinggal insya Allah tinggal enaknya aja lah. Nah pas SMA tuh gue kelas 10 itu jualan akun. Gue dulu itu sebelum gue nggak ngerti apa-apa, gue tuh kayak ngambil dari orang terus dikasihin gitu. Itu kelas 10 tuh SMA. Nah kelas 11 sudah mulai ada perkembangan, gue udah tahu orang-orangnya, udah tahu ini, udah tahu ini, udah itu. Bahkan gue yang tadinya ngambil dari orang, misal gue ngambil akun YouTube, nah gue nggak ngambil teman-teman, malah gue sendiri yang buat, gue sendiri yang ngelola. Jadi gue nerimanya besar banget itu pas waktu itu. Nah ya kalau sekarang akun-akun kayak gitu lagi susah sih teman-teman. Buat teman-teman yang lagi kayak pejuang juga sama ya, emang lagi susah. Kalau mau juga teman-teman harus
minimal gue mau bikin grup lah buat teman-teman ya, kayak banyakin orang gitu bisa. Buat teman-teman yang mau dikasih trik juga, insya Allah semoga aja bisa ya. Nah lanjut lagi, karena gue dari orang basicnya seneng jualan, seneng kayak di sosial media, kayak di ini, jadi gue kayak wah cocok nih jurusan ini. Walaupun jujur gue nggak ngerti, benar serius gue nggak ngerti nggak apa-apa. Gue kayak apa sih gitu, ini kok jurusan kok nggak nyantu sama kita gitu. Nah di sistem informasi itu juga gue kan ada ngoding, ada MTK. Kalau MTK masih nyambung ke anak IPA, MTK diskrit, MTK peminatan apa gitu kayak gitu. Ah gue masih nyambung pas ya, kayak ya ngoding apa itu udah wah udah gimana sih anjir ini gue nggak ngerti gitu. Biasanya gue yang mikirnya ya pakainya logika nggak kayak gini gini, fisika gitu kan nggak terlalu ya. Tapi ya alhamdulillah tuh gue orangnya nggak mau kayak udahlah gitu nggak belajar gitu. Jadi ya belajar belajar belajar, nyoba bisa gitu. Walaupun kadang-kadang nyoba gak bisa lagi, nyoba lagi bisa, nyoba gak deh gini bolak balik kadang-kadang dikonsisteni gitu. Sisanya dikonsisten sih teman-teman. Kayak teman-teman konsisten itu agak susah sih, contohnya kayak mau kurus gitu. Bisa sih kalau teman-teman mau kurus atau apa juga bisa konsisten, asal ngatur pola makan aja sih. Nah pas itu gue tuh masih inget pas gue masuk jurusan itu, gue sebenarnya nggak mau, gue tuh maunya ambilnya RPL. Cuma RPL tuh rekayasa perangkat lunak tuh kayak apa ya katanya, nggak cocok katanya. Kebanyakan soalnya SNBP nya itu. Gue tuh sebenarnya udah seneng sama kerjaan gue, udah enak gitu, wah kerja enak nih, lumayan gajinya gede di Jakarta. Pas itu malam gue buka tuh pengumuman SNBP, biru anjay. Gue kayak sedih, terharu, wah bingung jadi satu semua itu. Kayak wih keren, tapi gue wih bayarnya gimana, wih laptopnya gimana, kan gue belum punya laptop ya waktu itu. Tapi ya kuasa yang di atas ya kayak ada aja gitu, dapat ini dapat ini dapat ini, bisa gitu. Benar ya, maha pencipta juga ya. Jadi kita apa ya, walaupun kita mikir nggak masuk akal, tapi kalau yang di atas udah kayak ngerestuin gitu, gimana pun juga bisa kayaknya. Tapi ya tergantung kitanya juga bisa apa enggak. Nah sebelum kit gue keterima juga gue alhamdulillah usaha ya kayak apa gitu. Walaupun gue sebenarnya nggak terlalu ngerti, gue atau sebenarnya anaknya nggak ngerti. Soalnya gue juga dulu tuh baru bisa baca aja, jujur gue baru kelas 4 SD gue bisa baca, bener. Gue masih inget ya, nggak bohongan, beneran serius. Baru bisa baca kelas 4 SD, jadi kayak lama gitu kayaknya. Makanya gue ya fokus gitu. Nah ya lucunya tuh begitu guys, gue tuh kok cir keterima gitu. Apa gue kena, tadinya kan konsul sama guru BK nanya-nanya, bu gini gini balik enggak gitu. Kita temen-temen tuh jangan malu gitu bertanya. Walaupun kadang-kadang kita tuh bertanya tuh kayak takut gitu. Ibaratnya kita tuh mau melangkah, di depannya itu adalah apa ya, jurang. Padahal di bawah jurang itu, hanya di bawah awan itu sebenarnya padang rumput teman-teman. Teman-teman tuh yang mau bertanya tuh bagaikan itu sih kata kita. Jadi teman-teman ibaratnya mau bertanya, mau melangkah di jurang, ibaratnya jurang berawan tebal. Sebenarnya di balik awan itu ada ladang rumput yang pijakannya indah gitu teman-teman. Nah
Jadi teman-teman kayak mau maju ragu, mau mundur ya kayak nggak enak gak sih, orang mau ngomong, mau ngusulin pendapatnya tuh harus temen kayak udahlah nggak usah, nggak jadi gitu, kayak apa sih anjir gitu, gua mau ngomong tapi nggak bisa, kayak di hatinya tuh gitu, malah nanti lama-lama itu ngerusak otak temen-temen, malah lama-lama gua udahlah nggak usah maju, nggak usah apa, udahlah mending di belakang aja gitu. Nah, teman-teman yang punya kebiasaan kayak gitu, sebaiknya teman-teman ya agak diubah gitu, kayak pernah ya, kalau kita nggak ngerti, bener-bener nggak ngerti, kadang-kadang gue juga nih, gue sendiri kadang-kadang kayak guru atau dosen ngejelasin, gue sendiri aja kalau misal gimana mas mbak, ada yang mau ditanyain nggak, kan gue kadang-kadang ya mau ditanyain apa gitu, kadang-kadang yang nanya juga kita kayak nggak kehabisan topik gitu, kayak kita kok guanya aja juga nggak tahu gitu topiknya, nggak ngerti gitu kadang-kadang. Nah itu dia teman-teman, balik lagi tadi di kita mau melangkah ke jurang gitu kayak gitu. Nah teman-teman, misal teman-teman kayak mikir gitu, kok gue mau maju gitu nggak berani, bayangin aja teman-teman, gini aja, kita punya tujuan hidup, hidup kita harus berarti gitu teman-teman, jangan sampai kita tuh udah ya pak, nggak bahasanya ya, anak nakal diinget sama guru sama dosen juga, anak pinter diinget juga. Nah bagaimana kalau buat teman-teman yang udah nggak pinter aja misalnya, maaf ya, nggak pinter, terus udah nggak nakal, terus cuma bagaikan kuliah itu cuma, atau sekolah itu cuma kayak masuk balik, masuk balik, udah kayak gitu doang, setelah nggak ada artinya gitu. Nah itu kayak apa ya, udah di temen juga nggak tahu udah apa, jadi kayak hidup tuh nggak berarti gitu. Tapi sebagian orang juga berpikir bahwasanya hidup seperti itu enak dan normal. Nah tergantung dari orangnya juga sih teman-teman. Tapi gue sendiri sebagai orangnya nih, dulu ya gue SMA ya sering gitu, kadang-kadang jadi guru tuh kenal gitu, sering ini kan main apa gitu. SMP kan kita jurusan ini nih, orang-orang corona nih, corona tuh waktu itu. Nah waktu SMP mah gue ya kalau ada nulis gitu, gue tuh orangnya kiang kalau nulis, kalau apa abis suruh gue mikir apa, gue tuh kayak apa sih nih, gak ngerti gitu, kadang-kadang gitu sih jeleknya gue di gitunya. Nah jadi tadi balik lagi teman-teman, kita itu orang itu punya pendapat, tapi terkadang di lingkungan kita itu menolak pendapat kita. Nah bagaimana sih kita gitu, jadi ya kalau teman-teman misal memberi pendapat tapi ditolak, sebaiknya teman-teman tuh carilah tempat yang menganggap kita. Nah ini juga paling seru nih teman, terkadang tempat yang jelek, pergaulan yang bebas itu malah lebih nyaman daripada pergaulan yang benar. Malah kita mikir wah nyaman banget gitu, kayak pergaulan kayak begini nih enak deh, padahal sebenarnya mah enggak. Nah susah juga sih teman-teman, kalau kita nyari pergaulan yang bagus yang baik gitu, kita agak-agak susah gitu. Nah jadi ya begitu teman-teman, bingung kan, udah mulai bingung gak sih? Nah kok kenapa gitu kita dapat pergaulan yang bebas, ibaratnya kayak nggak sih, nggak terlalu sampai gitu kayaknya, cuma ya kayak enak nyaman gitu, contohnya kayak teman-teman di belakang pada main bola atau apa, sedangkan kita yang belajar atau apa, kayak kok enak banget gitu, padahal mah itu nggak enak sebenarnya, kelihatannya enak tapi nggak enak. Nah itu dia tipu dayanya tuh mantap.
Nah, buat temen-temen kalau bisa seimbang kayak gitu. Jadi kayak buat temen-temen banyak pengalaman gitu, kayak punya teman nakal, punya teman baik, punya teman pinter jeniusnya, punya teman yang nggak ngerti apa-apa juga punya. Sebaiknya juga teman-teman kalau bisa ngajarin ke teman yang nggak ngerti gitu, kayak kamu nih harus begini, kamu harus gini. Walaupun kadang-kadang teman yang nggak ngerti itu juga kayak apa ya, susah gitu, ada yang susah. Nah, enak nih kayaknya cerita ke temen gak sih? Nah, temen juga ada yang bagi tipe, ada yang dukung ada yang enggak kan. Kayak tadi kita ngasih pendapat, kadang-kadang ada temen tuh, apa sih lu ngomong apa sih, lu kok gini 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 gini, kayak dipojokin bener di kamu nih teman, kayak dipojokin. Gue udah pernah ngerasain teman, udah pernah ngerasain gue tuh orangnya tipenya apa ya, walaupun gue kayak di gitu atau gimana, gue kayaknya enjoy aja gitu, gak mikirin gitu apa sih anjir gitu, kayak gitu apa. Jadi gue orangnya udah dari dulu gue udah kebal lah hidupnya. Jadi gue udah pernah gue waktu kapan ya kayak ngasih pendapat gitu, kayak ini di hati gue aja pendapatnya gue nih ya, sebaiknya kan orang tuh kalau kita sebagai teman yang baik kayak nih, pendapat lu nih kurang gitu atau gimana gimana gitu kan, enak kak. Jangan ngomongnya bilang apa sih lu gitu, ngomong apa gitu. Jadi sebelum kita mau ngucap A juga udah diem, mulutnya udah diem, otomatis sudah ngerem. Dan keesokan hari juga misal kita mau ngomong A, keinget waktu itu pasti. Jadi mau A udah gitu-gitu aja, udah mulut nih dibuang, dikancing, dibuang ke sungai, jadi nggak bisa ngomong-ngomong, udah bisu. Teman-teman tuh rata-rata ada yang sebagian kayak gitu. Sebaiknya teman-teman udah tinggalin aja lingkungan kayak gitu. Atau teman-teman yang gue rasain sendiri ya, dulu tuh gue kan orang jualan apa gitu ya, jadi gue nggak peduli sama teman-teman gue tuh kayak yang kayak gitu. Gue nggak peduli, gue apa, gue ya fokus sama gue sendiri. Gue maunya begini, teman-teman kadang-kadang kan ada yang gue mau begini, malah teman-temannya maunya yang gini. Kan kita kan manusia juga, jadi banyak pendapat, banyak ini, saling bertolakan. Nah gitu teman, kadang-kadang juga kita tuh butuh yang namanya tempat yang nyaman. Iya, yang nyaman itu adalah rumah sebenarnya teman. Terkadang tempat ternyaman rumah juga nggak nyaman sih anjir. Rumah juga sok di sini yang nonton video gua dari berapa ribu orang nggak tahu lah, coba komen dah tempat ternyamannya apa, coba cerita dah sedikit. Kadang-kadang orang itu sebenarnya tempat ternyaman tuh ada yang rumah, ada yang temennya sendiri, ada yang adiknya sendiri, ada yang ini, ada yang ayahnya meninggal, kacau buyar, ada ya kayak gitu. Ibunya meninggal, ada kacau buyar. Temennya nggak tahu ya, naudzubillah gitu, kayak ketabrak atau apa, kacau buyar. Nah tapi ada juga yang kayak gitu tapi masih kuat, masih teguh berpegangan sama kayak gue nih hidup buat ini gue harus semangat gitu, berubah lagi buat besok gitu. Nah gitu teman-teman. Jadi teman-teman tuh jangan kayak apa ya, jangan terlalu terbawa sebenarnya motor, tapi nggak apa-apa sih terbawa juga, karena orang tuh, kita juga sebagai manusia tuh harus apa ya, ya kita juga bisa ya kayak nahan-nahan gitu apa juga. Kita orang sedih masa jangan sedih, jangan nangis gitu ya, kan gak lucu ya. Ya sedih nangis itu wajar, gak apa-apa, tapi soal kayak kita terus sedih gitu, nah itu yang gak wajar sebenarnya, kalau bisa dikurang-kurangin gitu. Tapi ya gue juga pernah ngerasain pas peninggalan orang tua kayak bapak gitu,
ayah ya papa ya. Ya orang sedih tuh gue masih inget anjir, gue kayak parah banget ya gue. Kalau semisal bapak gue masih hidup, gue mau cerita yang banyak, gue mau apa ya, gue mau cerita, gue mau ungkapin semua, gue mau wah kayaknya sebulan 3 bulan juga cerita terus gue. Tapi nggak mungkin, udah nggak ada orang. Jadi kayak kehidupan tuh kok gini gitu, kadang-kadang bertanya-tanya gitu. Iya. Teman-teman udah waktunya udah lumayan ya, soalnya udah jauh juga ya, udah berapa menit nih gue cerita sampai seret ngomongnya. Nanti buat teman-teman, kalau misal teman-teman mau kayak nge-request itu mas, mau kayak cerita hari ini atau apa gitu, gak apa-apa deh, komen dah ya, atau mau ngelanjutin cerita ini juga gak apa-apa, bisa boleh, tapi ya tergantung ya, kalau guanya lagi mau cerita terus juga teman-temannya pas momennya enggak sih. Kadang-kadang kan kalau cerita tuh harus butuh momen juga sih, biar ngungkapin rasa di dalam hatinya tuh enggak main-main, enggak guyonan tuh enggak bercanda gitu, kayak asli tanpa editan gitu. Oke teman-teman, terima kasih buat waktunya yang udah dengerin cerita gue yang tadinya gimana. Semoga teman-teman dengan dengerin cerita gue agak ada bayangan, ada kayak titik terang gitu, walaupun gak terang-terang banget. Jadi sekian aja dari gue, terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf bila ada yang kurang gitu, emang ya kurang sih sebenarnya, karena waktunya juga ini. Buat teman-teman yang mau lanjut, nanti gue bikinin videonya lagi. Bye bye teman-teman, dadah.